Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kita di Ngobrol bareng di Zawiyah, yaitu podcast yang akan ngobrolin tema-tema Islam dan dakwah yang aktual. Dijamin bakal seru, menghibur, berilmu, serius tapi tetap santuy. Yang akan dipandu oleh host istimewa, Ana Muhammad bin Umar Al-Atas, pria sosmed, dan juga host yang gak kalah kece. Beliau adalah Kanda Salim bin Umar Al-Atas, pria sosmed juga. Insya Allah yang akan memandu ngobrol bareng di Zawiyah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Profesor Husin bin Ali Al-Atas. Kita akan ngobrolin tentang tema dakwah di era milenial. Bagaimana Zawiyah meluncurkan dakwah digital untuk bisa ikut beradaptasi dengan kekinian, begitu. Baik, kita langsung saja. Profesor Husin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Prof ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sahabat Zawiyah kita bisa berkenalan dulu dengan Profesor Husin. Mungkin Prof Husin kegiatan sehari-hari apa, Prof? Bisa dijelaskan agar sahabat Zawiyah bisa kita mau kenal biar bisa kenal. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali diundang di acara podcast Zawiyah Channel. Ya, justru kita yang senang Prof Husin bisa hadir di kala waktu yang beliau sibuk. Di kala sibuk ya, betul Prof. Ya, ngobrol bareng di Zawiyah. Ngobrol bareng di Zawiyah. Jadi kalau ditanya sehari-hari saya apa tugasnya, ya saya sehari-hari ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, ya dan kemudian juga kebetulan alhamdulillah saat ini diamanatkan juga menjadi wakil ketua umum di Yayasan Wakaf Zawiyah Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas untuk mengurusi bidang pendidikan. Masya Allah. Ya, mungkin itu. Jadi Profesor Husin ini beliau adalah akademisi, tetapi juga adalah pengurus di Yayasan Wakaf Zawiyah. Jadi alhamdulillah nih kita bisa akan ngegali ilmu dari Prof Husin. Tapi Prof Husin setahu Anda, Prof, Anda pernah berapa kali ngeliatin bahasanya sekarang kepoin Instagramnya Prof Husin. Jadi Prof Husin ini ada beberapa di Instagram tuh Anda lihat ada acara-acara yang Prof Husin di situ ngajar, kayaknya kaitannya antara fisika sama Islam gitu. Seminar-seminar gitu, Prof. Ada kaitannya tuh, Prof, antara fisika sama Islam. Tentu. Bisa dijelasin, Prof? Sangat erat kaitannya ya. Ya jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oh iya. Ya karena sebagaimana kita tahu juga ayat pertama kan Allah menurunkan itu Iqra ya, baca apa ya, baca semuanya. Ya, membaca alam, membaca teks-teks yang ada di Al-Qur'an, di hadis dan yang lain sebagainya. Ya dan juga dalam pandangan saya Islam itu tidak mendikotomikan, ya, tidak membagi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Karena sejatinya semuanya itu kan ilmu dari Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti saya sekarang mendalami ilmu fisika, ilmu fisika datangnya dari Allah. Dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang mendapatkannya dengan cara mencari. Ya, berbeda dengan ilmu agama misalnya. Ilmu agama itu kan datang diwahyukan, kemudian kita pelajari. Nah, tapi ilmu alam ini adalah ilmu yang kita pelajari dari bawah. Jadi ayat itu bagi saya ada dua, ya. Ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang tercantum di teks-teks suci Al-Quran. Ya sementara ayat kauniyah itu yang berserakan di alam semesta. Jadi kita harus melihat fenomena awan, fenomena gunung dan yang lain sebagainya itu adalah ayat-ayat kauniyah yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa keren. Baru mulai kita podcast, bahasannya udah keren. Udah dapet ilmu. Ini luar biasa nih. Jadi kalau kita ngobrol sama profesor seperti 3 SKS. 3 SKS. Kuliah kita. Baik, Prof. Jadi Prof, kesimpulan Anda begini. Ya. Jadi Prof Husin ilmuwan fisika itu mempelajari alam semesta. Alam semesta itu diciptakan oleh Allah yang menciptakan. Jadi mempelajari
ciptaan Allah, begitu Prof. Betul. Mempelajari ilmunya Allah. Dan itu adalah ayat Allah. Itu ayat Allah. Jadi alam semesta ini ayat Allah. Ayat Allah. Jadi mempelajari ayat Allah, tanda-tanda Luar biasa. Luar biasa. Keren. Baik, langsung Prof, kita mau tanya tentang Zawiyah nih Prof. Karena kan Prof Husin sekarang adalah wakil ketua umum. Iya. Wakil ketua umum di Yayasan Wakaf Zawiyah. Nah, yayasan ini kan udah berdiri lama. Prof ya udah berdiri lama dan juga udah memiliki peran yang sangat penting. Iya. Penting di masyarakat. Nah, sekarang Zawiyah mau berdakwah di sosial media. Sosial media, kita tahu bahwa alhamdulillah Zawiyah sudah bertransformasi, ya, sudah bertransformasi. Nah, seberapa penting sih Prof sebenarnya atau urgensinya Zawiyah berdakwah di sosial media atau kita berdakwah di era milenial begitu Prof? Seberapa pentingnya begitu? Ya, jawabannya singkat. Sangat penting. Sangat penting, luar biasa. Itu Alasannya. ini yang didengar dari profesor begini. Oh, iya. Iya. Alasannya. Jadi sekarang kita ini sudah hidup di era yang orang sebut sebagai era disrupsi. Disrupsi, ya. Iya. Di mana hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan terjadi. Betul. Ya, yang terpikirkan tidak terjadi. Nah, era ini paling tidak ya ditandai oleh empat karakteristik ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari era disrupsi ini adalah segala sesuatunya itu tampaknya berubah dengan cepat. Ya. Jadi kalau kita belum mengenal transportasi online beberapa tahun yang lalu, sekarang tiba-tiba ada. Iya, betul. Ya, berubah cepat sekali. Terus kemudian juga perubahan itu mengakibatkan ketidakpastian ini. Ketidakpastian, orang yang punya profesi A belum pasti lagi nih nanti dia akan masih tetap ada apa enggak. Iya, betul. Ya. Karena saking berubahnya saking sangat cepatnya berubah. Ya. Kemudian juga ciri-cirinya ini memiliki kompleksitas ya. Kompleksitas itu artinya rumit gitu ya. Ini semua saling mengait satu sama lain. Ya, kita tidak tahu lagi loh kenapa bisa begini, sebabnya apa. Kita nggak tahu ya, kenapa transportasi online kok tiba-tiba sekarang bisa booming ya. Betul. Nah, kemudian juga ketiga hal ini ya, cepat berubah, tidak pasti, memiliki kerumitan ya, itu akhirnya menimbulkan kebingungan, galau. Makanya anak muda pada galau Ya, sehingga akhirnya kalau dalam pandangan saya melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai post-truth. Ya, kenapa? Karena orang sekarang sulit mau mempercayai mana yang harus saya pegang. Betul, harus ya. Akhirnya orang mempercayai apa yang memang dia suka untuk mempercayai, gitu ya, apa yang suka dia percayai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian menghadapi era ini. Ya, nah para pemikir lah gitu mungkin ya, itu menawarkan katanya paling tidak 4 ciri tersebut bisa diimbangi dengan 4 hal. Apa aja Prof? Yang pertama bahwa kita ini harus punya visi. Ya, punya visi. Nah, oleh karena itulah Zawiyah punya visi. Dan visinya sederhana. Betul. Zawiyah mendunia. Luar biasa. Itu penting, Prof. Ini penting kita akan diskusikan. Penting. Sabar dulu. Ya. Kemudian kedua, kita harus berani mengevaluasi diri. Betul itu penting. Nah, jadi itu muhasabah. Muhasabah. Introspeksi diri, mengevaluasi diri itu penting. Ya, jadi memberikan umpan balik. Ya, pada kurangnya di mana? Harus berani. Terus kemudian yang ketiga adalah harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini penting. Ya, Kerjasama sangat penting. Kerjasama. Jadi sekarang nggak ada lagi itu yang disebutnya kompetisi dan yang lain sebagainya. Betul. Yang ada adalah harus jadi kolaborasi. Udah bukan zamannya lagi bersaing. Iya. Betul. Dan nggak zaman juga lagi kita mau main sendiri-sendirian. Iya. Kita mau ngerjain sesuatu, proyek sesuatu, tapi kita sendirian nggak mau Iya, ngajak temen. betul. Karena nggak mau berbagi rezeki, nggak mau berbagi ilmu, itu udah bukan zamannya. Iya. Betul. Karena tadi ini intinya untuk melawan tadi perubahan yang cepat, ketidakpastian dan yang lain sebagainya. Betul. Kolaborasi. Ya. Dan yang terakhir adalah harus mampu beradaptasi. Nah, oleh karena itu Zawiyah adalah suatu keniscayaan harus
beradaptasi. Betul. Beradaptasi dengan apa? Ya beradaptasi dengan perkembangan yang cepat ini. Betul. Ya. Nah, perkembangan yang cepat ini kan salah satunya dipicu ya oleh kemajuan teknologi informasi. Betul. Ya, oleh karena tadi kalau kita bicara tentang dakwah digital, ya maka ini memang suatu keniscayaan. Betul. Ya, Zawiyah harus masuk ke dunia digital. Dunia digital. Berarti kalau Anda boleh simpulkan nih Prof, jadi maksudnya biar nggak ketinggalan zaman. Iya, betul. Jadi kenapa Zawiyah mulai luncurkan dakwah digital biar nggak ketinggalan zaman dan menyesuaikan zaman. dan menyesuaikan zaman. Nah, Prof, sebenarnya ide siapa nih, Prof? Ini ide siapa sampai Zawiyah ini ingin meluncurkan dakwah digital atau ingin berdakwah melalui sosial media? Ide atau pemikiran siapa sih, Prof? Gagasan siapa? Ya, ini salah satu contoh kolaborasi. Ya, bahwa ide ini muncul karena ada kolaborasi di antara pengurus. Ya, jadi ini kalau bisa dikatakan ini adalah ide kolektif. Ide kolektif. Ya, bukan ide individu, tapi ide kolektif atas pemikiran bersama. Betul. Ya, pemikiran bersama. Ide kolektif yang kemudian diimplementasikan secara Royokan. kolektif. Cara royokan. Kerja bareng. Itu Gitu. sama seperti studio ini kan? Betul. Studio ini kan gotong royong. Oh iya. Dibangun dari kita sebut gotong royong, studio wakaf. Studio Gotong wakaf. royong. Jadi memang udah bukan zamannya lagi kita mau sendiri-sendirian lah, Prof. Udah harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Dan sampai pun studio ini juga idenya ada ide kolektif. Masya Allah, luar biasa. Prof, terkait dengan dakwah online, kita di masyarakat banyak ada kontroversi terhadap dakwah di sosial media. Ini masih banyak berbeda pandangan, berbeda pendapat. Bagaimana mau dakwah di sosial media begitu? Kita sebut aja misalnya beberapa platform sosial media yang isinya anfaedah, joget-joget, TikTok misalnya. Nah, bagaimana Prof Husin melihat ini? Jadi isinya platform ini isinya joget-joget, anfaedah. Nah, bagaimana Prof Husin? Sedangkan kita Zawiyah Channel ini itu berdakwah melalui platform ini begitu. Nah, bagaimana Prof Husin melihat ini? Ya, platform yang tadi disebutkan kan sebetulnya sama aja dengan platform media yang lain. Betul. Ya, cuman memang dia punya ciri videonya pendek. Iya, betul. Videonya pendek sehingga yang masuk itu banyak kan konten-konten yang ringan dan memang tadi disebut apa anfaedah. Joget. Sekarang ya. Yang anfaedah. Sedangkan medianya sendiri itu kan hanya sekedar wahana ya. Hanya sekedar alat. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan alat ini ya untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif. Ya. Nah, jadi dakwah kita adalah dakwah yang mengajak orang untuk jadi produktif. Seperti apa nih Prof? Yang dakwah yang produktif itu seperti apa? Dakwah yang produktif itu yang mengajak orang pada produktif ya. Kalau buat saya sederhana. Ya. Dakwah yang memberikan pencerahan mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah. Itu yang penting. Ini dia. Kan kalau mau disebut siapa manusia yang paling produktif di muka bumi? Ya, Rasulullah. Kita bisa bilang Rasulullah. Mengapa? Karena hidup dengan rentang waktu yang relatif singkat, 23 tahun, tapi bisa membuat perubahan yang luar biasa. Mengubah dunia. Signifikan. Mengubah dunia. Rasulullah mengubah dunia. Dalam waktu jadi 23 tahun. Ya dakwah itu kan sebetulnya mengajak ya. Mengajak, memanggil gitu ya. Nah, kita mengajak apa? Yuk. Kita tiru aja nih bagaimana kehidupan Rasulullah ya agar kita menjadi insan yang produktif. Nah, produktif dalam hal apa? Produktif dalam hal kebaikan. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti Zawiyah Channel punya PR besar. Iya. Bagaimana menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai teladan. Betul. Ya, nggak usah yang inilah yang rumit-rumit yang sederhana aja ya, yang sederhana bagaimana Rasulullah dengan tetangga, bagaimana Rasulullah dengan sahabat, ya bagaimana Rasulullah pagi-pagi. Nah, itu udah kalau menurut saya itu udah bisa menghantar orang pada suatu etos yang produktif. Betul. Yang kalau
semua tingkah laku Nabi SAW kita ikutin, insya Allah akan memberikan dampak yang baik buat Iya, dampak kebaikan positif. buat Iya. buat kita begitu Dan ya. yang lebih penting tadi menciptakan generasi muda bangsa, generasi iya. muda umat Islam yang produktif. Produktif. Ya. Ini yang penting. Nah, Prof, tapi gini, nggak takut nih kita dinyinyir oleh netizen ini. Netizen itu banyak apaan sih nih, apa gitu kan? Iya, iya. Netizen nyinyir. Oh, Gara-gara dakwah di TikTok. Gara-gara dakwah di TikTok. Jadi lagi-lagi bukan platformnya yang salah, Iya. tapi bagaimana kita bisa mengisinya. Nah, bagaimana Zawiyah nggak takut dihujat nih, Prof gitu? Ya, kita jawab aja dengan karya ya. Iya. Gitu ya. Jawab Kita dengan prestasi, Prof ya. Dengan prestasi, Betul. kita jawab dengan karya bahwa mudah-mudahan ya kita diberi kemampuan untuk membuat konten-konten yang menarik. Betul. Menarik di TikTok. Jadi kan intinya begini. Kita kepingin punya generasi muda ya. Karena ini kita kan nih sekarang lagi menghadapi era bonus demografi. Bonus Nah, demografi, iya. ya. Ntar dulu. Nah, apaan nih? Ini bonus demografi apaan lagi nih, Kita nggak tahu, programnya? Bang, nggak tahu. Nggak tahu. Sama juga nggak tahu. Apaan ini, Bro? Coba Iya. dijelasin. Jadi saat ini generasi muda kita, Hmm. ya generasi muda bangsa Indonesia ini sedang booming ini jumlahnya. Oh, Ya, jumlahnya sedang booming dan mereka ini yang akan memimpin nanti di tahun 2045. Iya, betul. Ya, di satu abad kemerdekaan. Nah, oleh karena itu mereka harus dipersiapkan. Generasi muda ini Iya, nih. generasi iya. Nah, sekarang bagaimana mempersiapkan generasi muda yang seperti apa yang kita mau? Betul. Iya. Ya, untuk menghadapi era nanti ini 100 tahun kemerdekaan lah misalnya, itu jadi target. Ya, yaitu adalah generasi muda yang memiliki etos produktif dalam menghasilkan kebaikan. Dalam menghasilkan kemanfaatan buat Iya. buat umat ya. Nah, sekarang yang ada di genggaman mereka Iya. ya, salah satunya utamanya adalah TikTok. Iya, Misalnya. betul. Ya, kalau TikTok diisi oleh hal-hal yang tadi yang kita sebut anfaedah, Anfaedah. ya maka kita khawatir generasi muda kita juga suatu saat akan Anfaedah. Jadi sekali lagi bukan salah TikToknya, Bukan salah TikToknya. tapi salah yang mengisinya. Kita tidak mengisi itu dengan hal-hal yang baik. Yang produktif. Hal yang produktif. Jadi lebih baik, ayo sama-sama kita mengisi sosial media ini dengan konten-konten yang baik, Konten yang yang baik. positif, bisa membangun generasi muda. Iya. Ini Dan yang penting. jangan lupa juga bahwa tujuan bernegara kita, ya, salah satunya misinya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai visi adil dan makmur. Betul. Ya kan? Kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan apa? Mencerdaskan apa? Kita mengharapkan generasi muda kita ini jadi cerdas dalam berakhlak, Iya. cerdas dalam berpikir, Iya. cerdas dalam berlogika, Iya. ya. Nah, cerdas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di ranah itulah Iya. ya, Zawiyah Channel Ingin berkontribusi, mengambil peran sedikit Betul. gitu ya. Nah, kalau ceritanya itu katanya kan apa kodok ya? Kodok. Nah, Iya. kodok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, jadi kodok itu membawa air, Semut Nabi Ibrahim. semut apa kodok apa? Oh iya, Ada, iya. adalah ya kecil. Ya, jadi pokoknya ada hewan yang kecil ya. membawa air mau mematikan lampu Api. Apinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Terus ada yang tertawakan, Iya. ya, nggak akan mampu. Kamu- Percuma. Iya, tapi kan si hewan ini bilang bahwa ya tapi kan ini adalah usaha saya. Betul. Dan insya Allah akan catat. melihat Melihat. apa yang kita sudah Jadi, upayakan. Paling tidak Zawiyah Channel, maksudnya Prof. Husin, Zawiyah Channel ini udah berkontribusi Iya. buat pembangunan generasi muda, Mencerdaskan kehidupan mencerdaskan bangsa. Iya. dan membentuk akhlak Mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. muda. Betul. Generasi Islam. muda. Setuju. Ya, karena gini ya, kalau menurut saya benar ilmu pengetahuan teknologi itu penting. Iya. Ya. Tapi kalau tanpa adab, tanpa akhlak, Iya. rasanya Tiada artinya. nggak ada artinya. Iya, Tiada artinya. Kayak begadang berarti. Kayak begadang. Begadang juga ada. Begadang jangan begadang. Karena Kalau tiada tiada artinya. Oke, baik. Wah, jadi nyanyi nih kita. Aduh. Prof, tapi gini, anak-anak suka dengar juga tadi Prof. Husin bilang soal adab. Katanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Iya, karena kalau dalam pandangan saya
dengan beradablah kita akan berilmu ya. Iya. Betul. Ya. Apakah kalau kita berilmu akan otomatis beradab? Ya mungkin. Ya, tapi adab ini kan masalah pembiasaan. Pembiasaan. Ya, Pembiasaan. pembiasaan. Tapi orang yang beradab sih udah pasti berilmu. Ya, Iya. adab Betul. Adab itu kan kayaknya luas ya pengertiannya ya. Pengertiannya luas. Ya, bagaimana saya menghargai waktu itu kan Iya. bagian dari Jadi bagian dari adab. Iya. catat sahabat Zawiyah, catat. Adab lebih penting dari ilmu. Ini yang penting. Iya. Iya, adab dulu Baru ilmu. Iya dong, kita adab dulu. Untuk dapat ilmu, kita harus beradab dulu sama guru. Betul. Betul ya? Betul. Banyak cerita ulama-ulama besar yang beliau mendapatkan ilmu ya karena beradab sama gurunya. Karena ta'zim sama gurunya, karena nurut sama gurunya, lalu ilmunya ngikut. Betul. Iya. Karena adab beliau sama guru, adab beliau sama orang tua dan lain sebagainya. Betul. Setuju, baik. Nah, Prof, sekarang kita bicarain juga Zawiyah Channel yang ada di 7 platform sosial media kita. Ya. Jadi tujuan utama Zawiyah Channel atau tujuan utamanya Zawiyah meluncurkan dakwah digital itu apa sih, Prof, dan apa yang disasar? Dasar milenial, Milenial kah, Gen Z kah, atau emak-emak kah, atau setengah milenial, atau milenial setengah kolonial kayak Kanda nih setengah milenial, Ana milenial tetap. Kalau Ana milenial. Oh, iya. Ana milenial. Kalau Prof Husin enggak. Milenial juga. Oh, milenial juga. Oke. Milenial juga. Jadi Milenial. apa yang mau disasar, Prof? Ya. Yang mau disasar tentunya semua ya. Intinya Semua. sih semua ya, tapi ada yang diutamakan, ada yang diprioritaskan. Yang difokuskan ya. Nah, kita melihat tadi ya bahwa fokus utama dari dakwah digital Zawiyah ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya, oleh karena itu tadi kita pakai 7 platform ya. Betul, 7 Apanya? platform. YouTube, Facebook, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Snack Video, dan Spotify. Spotify ya. Dan semua platformnya anak-anak muda tuh ya. Semua platformnya anak-anak muda. Ya, nah, jadi itu yang mereka yang akan kita sasar. Mereka punya karakteristik sendiri Ya, betul. yang khas, ya. Mereka kritis, Betul. ya mereka kritis. Idenya liar, ide gagasannya liar, nggak boleh dilarang sedikit milenial, nggak boleh. Tapi untuk membangun bangsa mereka punya giroh, itu dia, Bro. punya semangat. Kayaknya Zawiyah Channel nih, Profesi bilang ada prioritas bahwa kita nih mau mensasar anak muda. Ya. Kenapa Prof harus anak muda? Kenapa harus mensasar generasi muda? Karena mereka pemilik masa depan. Oh iya. Ya. Nah, Prof, terkait dengan yang tadi di awal disebut visi Zawiyah mendunia. Nah, itu ini luar biasa. Ini nih. apaan sih ini? Ini apaan sih visi Zawiyah mendunia? Zawiyah Karena gini, mendunia. ini Zawiyah mendunia ini adalah kata-kata yang kalau orang denger ini apaan sih maksudnya gitu kan? Orang pasti langsung Orang masih bertanya-tanya pasti di luar sana, Prof. begitu. Iya. Nah, Prof? bagaimana Prof Husin menjelaskan gitu? Sebetulnya visi Zawiyah mendunia ini nggak aneh kalau untuk kalangan milenial. Betul. Generasi Z. Tapi kalau mama atau kolonial masih bingung. Ini apaan sih maksudnya mendunia? Maksudnya apa gitu? Ya artinya konten kita, konten TikTok kita, Spotify kita ya bisa dilihat oleh orang di negara lain, Betul. di negara. Betul. Ya, oleh karena itulah kita nanti rencananya nih membuat dakwah yang multi bahasa, ya, yang multi bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris mungkin. Jadi bisa didengar di belahan dunia lain. Bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain. Nah, ya itu kan melingkupi dunia. Betul. Ya, nah berarti visi Zawiyah mendunia itu maksudnya adalah agar Zawiyah ini dikenal. Ya, dikenal apa? Dikenal mendakwahkan sesuatu yang baik ya, mendakwahkan sesuatu yang mengajak orang pada perbaikan, ya, mengajak orang agar produktif tadi, berpikir positif dan yang lain sebagainya. Dan semua itu yang tadi saya sebutkan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Jadi Prof terkait dengan visi Zawiyah mendunia. Memang kalau kita ingin mendunia, ini pandangan Ana ya. Kalau kita ingin mendunia, itu kita cukup memiliki 2 aliran.
cukup memiliki dua aliran. Apa aja aliran? Yang pertama adalah aliran semangat. Aliran semangat dalam diri kita yang kita harus terus bekerja, terus berkarya, terus mengeluarkan ide gagasan kita untuk bangsa, untuk umat tentunya. Dan yang kedua, yang tadi aliran semangat yang pertama. Yang kedua adalah aliran wifi. Aliran wifi. Kenapa aliran wifi? Karena dengan adanya aliran wifi, kita bisa menjelajah dunia. Apalagi anak-anak muda milenial sekarang nggak bisa ketinggalan wifi. Nah, itu dia. Jadi gini, dia punya semangat, semangat dulu. Nyari tempat makan harus ada wifi. Dimanapun harus ada wifi. Jadi, tapi wifi juga. Tapi kalau tidak punya aliran semangat, nggak bisa juga. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dua aliran ini itu dengan luar biasa, kita bisa menjamah, bisa menjelajah seluruh dunia. Inilah yang disebut mendunia. Jadi nggak usah bingung dengan kata-kata mendunia. Begitu. Jadi kalau konten kita udah bisa dinikmatin orang di Singapura, di Malaysia, itu udah mendunia. Otomatis sudah mendunia. Luar biasa. Jadi di zaman yang disebut Prof. Husin bilang tadi, visinya realistis begitu ya. Visinya realistis, sangat realistis. Tapi didengarnya utopis. Iya, didengarnya utopis. Apa nih? Pas kita jelasin, sahabat Zawiyah nih, itu sangat realistis di zaman era disrupsi yang dibilang oleh Prof. Husin tadi. Prof. Afwan, ini kan brand ya, sama kayak ada satu merek kopi, Anda nggak sebut mereknya, itu dia punya tagline, itu namanya rasa surgawi. Ya, oke. Rasa surgawi. Anda nanya sama yang punya, emang ente udah pernah ke surga? Gitu. Emang ente udah, maksudnya ini kopi enak banget. Sampai seolah-olah rasa surgawi. Seolah-olah kita lagi kayak di surga, begitu kira-kira. Jadi itu yang disebut dengan utopis. Utopis tapi realistis. Nah, iya kan? Kayak di surga begitu kan, kayak di surga begitu kira-kira. Baik Prof, mungkin terakhir nih Prof untuk closing statement dari Prof. Husin, harapan untuk Zawiyah Channel, untuk Zawiyah Channel dan juga untuk generasi milenial, generasi Z. Silakan. Ya, jadi harapannya Zawiyah Channel ini akan menjadi alternatif tayangan, alternatif sarana pendidikan ya bagi generasi milenial, bagi generasi Z, tapi juga tidak tertutup bagi semua kalangan yang lain. Ya, apa tujuannya? Tujuannya karena kita merasa bertanggung jawab ya sebagai komponen masyarakat ya untuk turut serta dalam tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa ya melalui dakwah. Betul. Melalui dakwah. Karena saya percaya ya bahwa biar bagaimanapun juga adab dan akhlak itu dibentuk oleh agama. Ya. Agama adalah sarana yang paling tepat untuk membentuk adab dan akhlak. Dan khususnya buat agama Islam, ya adab dan akhlak itu sudah ada uswahnya, sudah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah. Ya, nah, oleh karena itu tantangan dari Zawiyah channel ini adalah bagaimana kita menyajikan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kepada generasi muda secara menarik. Betul. Ya, dengan cara yang kekinian. Betul. Dengan cara yang gaul, tetap santuy. Nah, makanya berkaitan tadi podcast kita nih Prof membahas tema-tema Islam dan dakwah aktual. Dijamin bakal seru, menghibur, berilmu. Serius, tapi tetap santuy. Contoh terakhir mungkin, ya. Jadi seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya misalnya Rasulullah kalau makan dikunyah sampai 33 kali. Nah itu dia. Kenapa tuh Prof? Ya. Nah ini kan ada rahasia, ada hikmahnya. Ada hikmah. Oh iya. Hikmah yang pertama adalah dengan mengunyah lama itu memperingan kerja lambung. Iya. Ya kan, karena kan udah bercampur dengan enzim saliva di mulut kita gitu ya. Jadi ketika masuk ke perut sudah ringan pekerjaan lambung. Terus kedua ternyata ada rahasia yang lain. Apa? Ya. Jadi kalau kita makan, kalau ngunyahnya terlalu cepat, masuknya banyak, perut belum sempat menginformasikan kepada otak bahwa dia udah kenyang. Tapi dimasukin terus. Ya. Makan jangan cepat-cepat makanya. Jadi kalau makannya pelan-pelan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan,
ya, ketika perut sudah cukup kenyang, ya, dia akan sempat mengirimkan informasi ke otak bahwa saya sudah kenyang loh. Iya. Nah, itu contoh bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, adab yang diajarkan oleh Rasulullah, itu bisa kita sampaikan kepada generasi milenial. Ini ada alasan logis. Iya, ada hikmah di setiap perilaku yang diajarkan sama Nabi. Iya. Jadi nggak salah kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul sebagai teladan utama, uswatun hasanah. Dan mudah-mudahan kita berharap Zawiyah Channel bisa mendorong anak-anak muda milenial untuk menjadikan Nabi sebagai teladannya. Nabi utama. Sebagai panutannya. Ya. Dari sampai akhir hayat. Pastinya. Karena yang akan menyelamatkan manusia ya, syafaat kita nanti ya Nabi Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita sampaikan dengan cara yang kekinian. Serius tapi tetap santuy. santuy. Luar biasa, sahabat Zawiyah. Seru ngobrol dengan Profesor Husin. Kalau kita ngobrol dengan Profesor Husin, pastinya itu kita akan nggak mau berhenti karena saking asyiknya berilmu tetap serius santuy. tapi tetap santuy. Luar biasa. Baik sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan bertemu lagi dengan narasumber istimewa yang juga pastinya ngehits. Ya. Jangan lupa sahabat Zawiyah, kalau punya tema apa yang mau kita angkat dalam podcast berikutnya, di komen aja, komentar atau di DM ke kita. Tema apa lagi? Tema apa yang mau disampaikan atau narasumber mungkin siapa? punya rekomendasi untuk narasumber kita undang. Silakan di kolom komentar atau DM admin kita namanya Sony Zulkifli. Bang Sony. Luar biasa, ganteng, ngehits. Tapi tetap santuy. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa sahabat Zawiyah, ajak sanak saudara, keluarga, semuanya untuk memfollow sosial media kita dengan username @zawiyahchannel. Jangan lupa @zawiyahchannel. Baik, terima kasih banyak Profesor Husin, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya. Kanda, terima kasih Kanda. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.